untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk diubah cara berpikir kami. Ampuni setiap kebebalan, kedegilan hati kami, pikiran kami yang masih saja diselubungi oleh dosa. Tuhan ampuni kami, dan hari ini kami mau sungguh-sungguh memiliki pikiran Kristus. Kami mau diubahkan menjadi supranatural, sebab Engkau menciptakan dari awalnya adalah Recording in supranatural, progress. sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Oke. Hari ini kalian saya kasih pilihan, ya. Pilihan mau diajari yang lembut-lembut, yang enak-enak, yang nggak usah yang keras-keras, Bu, gitu. Atau kamu mau diajari yang supranatural? Supranatural. Supranatural? Supranatural itu adalah sesuatu yang orang biasa tidak bisa kerjakan, tetapi karena posisimu adalah anak Allah, engkau diciptakan serupa dengan Allah, ya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Maka sesungguhnya engkau adalah makhluk supranatural. Tetapi kenapa menjadi tidak supranatural, menjadi biasa saja, menjadi natural, oleh karena apa? Yaitu tadi tidak mau belajar. Saya mau kasih tawaran kepada kalian. Ya. Saya mau kasih tawaran kepada kalian. Pilih diajari yang menina bobokkan, yang halus-halus, yang lembut-lembut gitu ya. Yesus baik, dia mengampunimu, dia menjaga hidupmu. Kamu dosa, bikin dosa, enggak apa-apa, Tuhan baik. Atau kamu mau diajar sesuatu yang menjadi keinginan hati Tuhan, ya. Ketika dia mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit, dia naik hari ini, dan segala kuasa otoritas itu ada di sebelah kanan Bapa, yaitu di tahta Yesus. Sejak itu engkau sebetulnya yang percaya sama Yesus, engkau menjadi supranatural. Kamu mau diajar yang mana? Yang kedua itu. Supranatural apa yang biasa aja? Supranatural. Oke. Sekarang tepuk bahu teman-temanmu di sebelah kiri dan kananmu dan katakan, jangan melamun, jangan ngantuk. Yang belakang-belakang, Bu Ana tahu loh kalau kamu ngantuk. Bu Ana tahu loh kalau kamu tidak memperhatikan. Ya, oke? Siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Siap itu. Siap diubah untuk menjadi supranatural? Siap. Siap, oke. Sekali lagi Tuhan Yesus, Roh Kudus hari ini, cabuti setiap lalang di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu di lapas Waingapu ini, setiap pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, setiap pola pikir manusia lama dibongkar hari ini, setiap kedegilan, setiap kesombongan, ketidakakuratan dihancurkan hari ini, dan Engkau ciptakan ulang anak-anak-Mu ini menjadi ciptaan yang baru di dalam nama Yesus. Amin. Saudara perhatikan, seorang petani, ya, seorang petani yang mau menanam benih, ya, entah itu benih padi, entah itu benih jagung, ya, mereka para petani itu mempersiapkan tanahnya menjadi gembur, betul nggak? Mereka membajak sawahnya, mereka mempersiapkan media untuk ditanam benih tadi, betul ya? Betul ya? Semua yang namanya apa tuh? Rumput-rumput ya. Itu dicabuti dulu, betul ya? Kalau sawah itu dibajak dulu ya, dibajak dulu itu bekas-bekasnya yang tanaman yang lama itu diambili dulu, dicabuti dulu, kemudian diairi airnya, diairi tanahnya, kemudian dibajak ya kan? Terus kemudian baru siap untuk ditanami padi. Ngerti ya?
Ini saya mau kalian ketika saya ngomong, imajinasimu, pikiranmu ngikuti saya ya. Karena hari ini saya sedang bicara tentang memperbaiki cara berpikir. Sebab apa? Hidupmu, nasibmu ditentukan oleh cara berpikirmu. Ya. Hidupmu, nasibmu ditentukan oleh cara berpikirmu. Kalau di sini ruwet, hidupmu ruwet. Kalau di sinimu blank kosong, hidupmu blank kosong. Bertahun-tahun kamu usia 30, 40, 50 tidak akan mengalami apa-apa. Bukan karena Tuhan tidak peduli pada hidupmu. Tetapi karena kamu tidak menjagai pikiranmu. Apa hubungannya dengan tanah tadi? Ya kan? Coba baca di Matius 13. Ini sangat penting ya, Matius 13. Tentang tanah hati ya. Lihat di mulai dari ayat 13 sampai dengan 12. Saya akan membongkar cara berpikirmu yang salah, dimulai dari dasarnya dulu ya. Karena saya kasihan kepada kalian ketika hidupmu itu sudah habis waktunya di lapas 7 tahun, 8 tahun, keluar dari lapas juga gitu-gitu saja. Kau tidak mengalami sebuah perubahan cara berpikir, perubahan paradigma, maka nasibmu juga tidak berubah. Jadi yang bisa mengubah nasibmu adalah dimulai dari pikiranmu dulu. Katakan amin. Amin. Kalian masih mau berharap untuk menjadi supranatural? Mau ya? Yuk kita baca. Matius 13 ayat 1 sampai dengan 13. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu. Nah, ini perhatikan ya. Tuhan sangat serius dengan benih yang ditabur setiap hari. Apa toh benih yang ditabur? Firman Tuhan. Ketika saya mengajar firman seperti ini, maka saya sebetulnya sedang menabur benih. Benih dari mana? Dari kerajaan surga. Ya, oke. Nah, benih itu nanti tumbuh atau tidak di dalam hidupmu tergantung dari pikiranmu dan hatimu. Paham ya? Sekarang perhatikan ini. Maka berdatanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu itu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal di dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya, sebagian jatuh di pinggir jalan. Lalu benih itu pun segera tumbuh tetapi tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Terus ayat 7, sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi ada semak duri ya. Di tengah-tengah ada benih dari Tuhan tadi, tetapi ada semak duri. Nah, sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saudara perhatikan, yang berbuah, yang menghasilkan buah, yang posisi tanah hatinya seperti apa? Tanah yang subur. Ya, tanah yang subur. Itu bicara apa sih? Hati dan pikiran kita, berarti hati dan pikiran kalian semuanya itu menentukan apakah benih
benih yang sedang ditabur oleh seorang hamba Tuhan atau yang sedang ditabur oleh malaikat atau yang sedang ditabur oleh orang-orang sekelilingmu, ya, itu berbuah atau tidak, ya. Nah, perhatikan. Waktu kalian dengar seperti ini, waktu kalian dengar lagi ibadah seperti ini, ketika pikiranmu tidak sepakat dengan saya yang sedang menyampaikan firman, pikiranmu pergi kemana-mana. Dengan apa? Lagi mikirin nggak punya duit, lagi mikirin kecewa, lagi mikirin sedih, lagi mikirin yang namanya trauma. Padahal sedang diajari firman. Berarti pikirannya tidak siap ditaburi firman. Itulah kenapa orang sudah beribadah setiap hari, seminggu 7 kali di lapas, keluar dari lapas tidak ada perubahan. Sebab tidak menyediakan tanah hati, pikiran yang bersih, yang sepakat dengan apa yang sedang disampaikan. Ngerti ini dulu ya? Paham ya? Sekali lagi, waktu saya dengar firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, ya, dan saya tidak fokus. Saya sedang mikirin suami, saya sedang mikirin anak-anak, saya sedang mikirin mungkin kebutuhan sehari-hari, saya sedang mikirin konflik, padahal saya sedang ditaburi oleh firman, maka sebetulnya saya sedang tidak siap untuk menerima benih. Itulah kenapa orang-orang meskipun ibadah tidak mengalami perubahan apapun. Nah, perhatikan, benih apa yang ditabur oleh musuh adalah ketakutan, kekhawatiran, kemudian kecemasan, luka batin, trauma. Itu sebetulnya iblis sedang nabur ilalang atas pikiran dan hatimu. Ini saudara paham? Yang paham kasih jempol ke atas supaya saya bisa lihat. Oke. Iblis menabur yang namanya ketakutan, kekhawatiran, ya, kemudian banyak 1001 masalah lainnya atas hidupmu. Maka ketika ibadah seperti ini, engkau tidak berfokus kepada firman yang sedang disampaikan. Dan celakanya, itu membuat pikiranmu tetap ada selubung. Padahal Tuhan itu menciptakan pikiran kita itu supranatural. Dengan pikiran kita itu bisa menciptakan sesuatu. Tetapi oleh karena pikiran kita tadi yang dipenuhi dengan ketakutan, kemarahan, emosi negatif, gitu ya, itu membuat di dalam pikiran kita ini ada seperti selubung. Ada seperti kain hitam. Sehingga engkau tidak pernah bisa melihat semua yang Tuhan sudah sediakan. Semua kebaikannya, semua mercy and grace, kesetiaan, anugerah kasih setia Tuhan, kamu tidak bisa ngelihat. Yang ada cuma konflik. Yang ada cuma kamu marah, kamu kesal, kamu kecewa, gitu loh. Karena apa? Itu tadi. Di dalam dirimu sendiri, tidak ada yang namanya keinginan untuk aku mau dengar firman hari ini. Tuhan buka selubung di pikiranku supaya aku tidak tolol, supaya aku kembali menjadi supranatural. Saudara baca di Roma 12. Yuk, kita baca di Roma 12. Ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar, ya. Sudah ketemu semua? Oke, saya bacakan ya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan ada perintah nih ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Yang Tuhan mau itu kamu berubah. Apapun hari ini, kondisi apapun keadaanmu, kamu banyak dosa, kamu banyak pelanggaran, kamu dekil, kamu keras kepala, kamu sulit dinasihati. Apapun keadaanmu hari ini, it's okay. Tapi yang Tuhan mau adalah kamu berubah. Bukan kamu membenarkan dirimu sendiri. Oke ya? Oh ya, ya sudah, aku seperti ini dari kecil memang aku dicetak jadi keras kepala karena orang tuaku keras kepala. Katanya seperti orang tuanya demikianlah anak-anaknya, ya kan? Kamu berkeras dengan seperti itu. Ayah saya seorang pembunuh, maka ya nggak heran kalau saya juga pembunuh karena saya dicetak menjadi pembunuh. Seluruh keluarga saya, seluruh kompleks saya memakai yang namanya narkoba. Maka sewajarnya saya memakai narkoba karena itu sudah lumrah. Saudara, perhatikan. Itu dunia mencetak pola pikirmu menjadi natural. Menjadi sama seperti dunia. Nah, Tuhan menginginkan engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka dia akan membaharui cara berpikirmu. Maka ketika kamu mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku udah capek hidup seperti ini. Aku menyerahkan hidupku kepadamu. Ubahlah cara berpikirku. Ketika engkau menyerahkan hidupmu ya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku. Ubahlah cara berpikirku. Itu ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, saya membaca dari terjemahan yang lainnya itu berkata begini, ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membaharui cara berpikirmu. Tapi ketika engkau belum menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, artinya keakuanmu masih berkuasa atas dirimu. Kamu malas ya tetap malas. Kamu tidak mau dibaharui. Kamu bermain narkoba ya kamu pengen tetap narkoba, yang kamu cari tetap narkoba. Itu artinya kamu tidak mau dibaharui. Kamu suka nipu, suka ngeles ya, kamu tidak mau dibaharui. Artinya keakuanmu masih bertahta di dalam hidupmu. Dan itu engkau ibadah apapun, engkau belum memberikan persembahan yang berkenan, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan itu bukan ibadah yang sejati. Itu ayat 1. Jadi pokoknya itu 200. Ngerti ya? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ada ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ada ibadah yang sejati. Apa ibadah yang sejati? Adalah ketika engkau menyerahkan keakuanmu. Tuhan, aku ini pembohong. Tuhan, aku ini keras kepala. Tuhan, aku ini sombong. Tuhan, aku ini tukang ngeles. Tuhan, aku ini suka membenarkan diriku sendiri. Itu akumu, keberadaanmu. Tetapi ketika kamu ngomong, Tuhan, sekarang aku serahkan hidupku kepadamu. Habisi aku, hajar aku, rombak total cara berpikirku. Aku menyerahkan diriku kepadamu dan baharui cara berpikirku. Yang ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana kamu mengetahui bahwa kamu akan mengerjakan kehendak Allah? Bagaimana kamu mengetahui bahwa kamu akan mengerjakan hal yang baik yang disukai Allah? Kalau bukan roh Allah yang ambil alih atas hidupmu, betul? Kamu tidak kenal Allah. Allah nggak kelihatan. Tetapi Alkitab memberikan pedoman kepada kita bagaimana kita memberikan ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu dengan menyerahkan hidupmu, keakuanmu kepada Tuhan. Waktu kamu menyerahkan keakuanmu kepada Tuhan, Tuhan akan membuka selubung di pikiranmu tadi.
yang membuat kamu tidak supranatural. Oke, saya ulang. Kenapa di awal tadi saya menawarkan kepada kalian, kamu mau diajar yang lembek-lembek, yang halus-halus seperti bayi, atau kamu mau belajar supranatural? Saya tawarkan kepadamu, ya kan? Kalau kamu mau diajari yang supranatural, kamu harus mengikuti apa yang sedang saya ajarkan. Kenapa orang yang sebetulnya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan menjadi natural? Oleh karena dosa. Pertama, ya, oleh karena dosa. Yang kedua, oleh karena pikirannya tidak mau dibaharui. Dia menjadi sama seperti dunia. Cara berpikirnya sama seperti orang dunia. Dia tidak menyamakan cara berpikirnya seperti Kristus. Padahal Alkitab berkata, kamu harus menjadi serupa dengan Kristus. Kristus sudah memberikan contoh kehidupan sehari-hari yang harus kamu copy paste, yang harus kamu contek cara hidupnya Tuhan Yesus, maka kamu akan mengalami supranatural. Tapi kamu tidak mau. Kamu hidup semaunya sendiri. Yesus bangun pagi-pagi, kamu tidak mau bangun pagi. Yesus tidak menyentuh perjinan, kamu berzina. Yesus tidak suka berbohong, kamu sukanya berbohong. Kan gitu ya. Kamu menjadi serupa dengan dunia. Itulah kenapa tidak supranatural. Nah, sekarang apa hubungannya pikiran dengan supranatural? Ternyata Tuhan itu ketika menciptakan manusia, coba lihat di Kejadian 2 ayat 7. Ya, Kejadian 2 ayat 7. Ini tidak hanya berlaku buat Adam, tapi buat kita semuanya. Ya, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, ya, debu tanah, berarti yang dari bumi, ya kan? Dan menghembuskan nafas hidup, artinya yang ilahi, yang supranatural dari Allah, ditaruh, diinfuskan, dihembuskan kepada debu tanah tadi, ya. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Garis bawahi, makhluk yang hidup. Itu bahasa Inggrisnya living soul, atau inner being, atau sesuatu yang supranatural. Ya, kalau bahasa Ibrani itu nefes, nefes itu bicara tentang pikiran yang supranatural. Jadi, sebetulnya ketika Tuhan menciptakan manusia, itu sudah diberi modal yang namanya menjadi makhluk supranatural. Karena di dalam diri kita ada nafas Allah. Yang mengerti kasih jempol. Di dalam dirimu ada nafas Allah. Dan pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dia sudah tidak lagi supranatural, dia menjadi natural, menjadi sama seperti pola pikir dunia, menjadi standarnya memakai standar dunia, harus kerja keras, ketika mau makan dia harus kerja keras, ya, dampak dari dosa. Kemudian si Hawa dia harus susah payah melahirkan dengan kesakitan, gitu kan ya. Itu menjadi natural. Nah, perhatikan hari-hari ini, kalau kamu lihat di luar sana ya, kalau mungkin di dalam penjara kau tidak merasakan, di luar sana, di tempat di luar sana, di luar penjara, ada begitu banyak orang yang sedang mengalami kesusahan, bahkan untuk makan saja susah. Tapi ada begitu banyak orang yang mengalami kelimpahan, tidak perlu pakai susah. Karena dia hidup di dalam pemulihan dengan Bapa di surga. Dia ngerti, kuasa kebangkitan Kristus membuat aku, kuasa kebangkitan Kristus membuat aku kembali menjadi supranatural. Kuasa kebangkitan Kristus, Roh Kristus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam diri saya. Maka
saya mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka tidak ada lagi jarak antara saya dengan Bapa di surga. Maka saya menjadi satu dengan Yesus, maka Yesus supranatural, saya juga supranatural. Katakan amin. Sekali lagi, dosa yang tidak diselesaikan membuat tadi loh pikiran yang supranatural itu seperti ada selubung kain hitam. Sehingga segala imajinasinya selalu negatif. Ya, orang yang pikirannya diselubungi oleh kain hitam akibat dosa, pikirannya selalu negatif, pikirannya selalu kacau. Sulit diajak berpikir untuk maju. Dia selalu pikirannya ke belakang, ya. Oh, aku ini gagal terus, aku ini miskin, oh, aku ini dari keluarga yang berantakan. Selalu pikirannya tertuju pada hal-hal negatif. Karena itulah karakteristik iblis. Iblis apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis tidak mau melihat engkau menjadi supranatural. Iblis tidak mau engkau memiliki pikiran supranatural. Dia terus menaburkan ketakutan, dia terus menaburkan kekecewaan, dia terus menaburkan hal-hal negatif di pikiranmu. Sehingga itu seperti ada selubung. 1 Korintus 2 ayat 9. Buka ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Saya akan buka tanya jawab. Nanti kalian kalau nggak tahu, nanya ya. Saya benar-benar kepingin kalian paham apa yang saya sampaikan dan hidup ini berubah. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Oke, sudah ketemu semuanya? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Coba perhatikan. Perhatikan ya. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Memang ada orang-orang yang menerjemahkan ayat ini dengan berkata gini, aku enggak pernah mikir loh. Aku enggak pernah mengharapkan di dalam hatiku loh. Aku bahkan enggak pernah dengar dari Tuhan loh. Tapi ternyata Tuhan menyediakan buat aku. Ada yang menerjemahkannya seperti itu. Betul ya? Betul ya? Enggak pernah loh aku mikirin. Kok tiba-tiba aku dikasih? Enggak pernah loh timbul di dalam hatiku. Kok tiba-tiba Tuhan kasih? Ya kan? Ada yang berpikir seperti itu. Orang yang berpikir bahwa ayat itu terjemahnya seperti itu, dia akan lama mengalami semua yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tetapi ketika dia paham bahwa ini loh, gini loh. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah, ya. Itu menyediakan semua harta karun yang kalian butuhkan untuk hidup di bumi ini. Engkau bisa mengambilnya, engkau bisa mengaksesnya lewat doa, lewat ucapanmu, lewat imajinasimu. Kok bisa? Iya, karena sekarang hubunganmu dengan Bapa di surga sudah dipulihkan oleh Yesus Kristus. Sekarang tidak ada lagi jarak antara engkau dengan Bapamu di surga. Engkau bisa kapan saja mendatangi Bapa di surga dan berdoa dan berkata gini, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku menghadap kepadamu. Aku ini anakmu, aku butuh makan buat keluargaku Tuhan. Meja makanku kosong Tuhan. Bapak, bukankah engkau Bapakku yang baik?
Engkau Allahku yang menyediakan segala kebutuhanku. Engkau berfirman, burung pipit saja engkau pelihara. Rumput di ladang aja engkau dandani. Mereka bahkan bunga-bunga itu bahkan berdandan lebih dari raja-raja di bumi. Engkau berfirman begitu. So aku ini anakmu, Bapak. Meja makan enggak ada. Baju-baju anak-anakku juga mulai compang-camping, sobek-sobek, sudah mulai bau karena kami terus pakai setiap hari. Terus, pikiranmu ketika kamu memikirkan semua yang sudah Bapak sediakan, pikiranmu ini adalah jembatan yang menghubungkan antara Allah yang sedang bekerja dengan posisi jasmanimu di bumi. Ketika engkau menginginkan sesuatu, engkau mengimajinasikannya, menginginkannya, maka itu dan mengucapkan itu engkau menciptakan sebuah frekuensi. Maka engkau sedang menggerakkan pasukan malaikat Tuhan di surga untuk menyediakan seperti yang engkau minta. Tapi seringkali ketika engkau menghadapi meja makan tidak ada makanan, marah. Kamu marah. Kamu kecewa. Kamu berkata nasibku begini amat sih. Gitu kan? Terus kamu mulai jualan narkoba itu enak loh. Kamu cuma 30 menit kerja itu dapat 50 juta. Meja makanmu nanti akan penuh dengan makanan yang lezat-lezat. Itu pola dunia. Ketika pola pikirmu masih memakai pola dunia, artinya ada selubung di pikiran. Dan pikiranmu menjadi tidak supranatural, menjadi natural. Maka, pikiran yang sebetulnya diciptakan Tuhan untuk menjadi penghubung antara Allah yang sedang bekerja dengan kehidupanmu sehari-hari, menjadi jembatan yang memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Sampai sini saudara ngerti ya? Ngerti ya? Waktu pikiranmu tidak berubah, waktu pikiranmu masih memakai pola dunia, ada selubung di pikiranmu. Waktu ada selubung di pikiranmu, itu menghalangi Tuhan bekerja atas hidupmu. Sehingga meskipun kamu mengucap firman karena pikiranmu masih diselubungi tadi, engkau tidak mengalami apa-apa. Bagaimana supaya selubung itu tadi terbuka? Kan gitu pertanyaannya. Betul? Bagaimana supaya selubung di pikiranku ini terbuka sehingga ketika aku memikirkan sesuatu, Bapa mengerjakannya? Adalah engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Ubah cara berpikirku Tuhan. Karena Tuhan itu tidak suka memaksa. Tuhan itu tidak suka memaksa. Tuhan itu maunya kamu yang aktif ngomong, Tuhan please ubah cara berpikirku. Penuhi aku dengan rohmu. Aku sudah capek hidup sendirian dengan pola pikir dunia. Kau harus berkata begitu. Maka dari pihak Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi doa-doamu tadi. Nah, saudara perhatikan, ketika selubung itu dibuka, karena setiap hari sebetulnya Yesus itu berdoa syafaat buatmu. Mendoakan engkau. Ya, mendoakan engkau. Misalnya gini, saya pagi-pagi itu nanya gini sama Tuhan gitu. Tuhan, Roh Kudus, gitu kan ya. Roh Kudus, apa yang menjadi doa syafaat Yesus kepadaku hari ini? Terus saya mulai diem, terus kemudian saya diem, saya mengimajinasikan, imajinasi saya, pikiran saya isinya firman. Ya, saya mulai mengimajinasikan bahwa engkau akan disertai oleh Bapamu, bahwa engkau akan melangkah di langkah-langkah yang sudah ditetapkan Tuhan. Engkau tidak perlu khawatir. Apapun yang akan Tuhan perintahkan untuk engkau melayani, dimanapun engkau berada, engkau melayani.
Bapa di surga sudah backup semuanya. Itu Roh Kudus berbicara begitu kepada saya yang bertanya, Roh Kudus, Bapa di surga, Yesus tadi bersyafaat untuk aku apa? Terus saya mulai nyanyi, mulai nyembah. Terus pikiran saya selaraskan dengan nyanyian yang sedang saya nyanyikan. Misalnya, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Waktu saya nyanyi kayak gitu, waktu saya nyembah, pikiran saya sepakat dengan apa yang sedang saya nyanyikan. Dan ketika ketakutan mulai ditaburkan oleh iblis, saya berkata, iblis, jangan coba-coba mengganggu pikiranku. Karena Yesus sudah bersyafaat buatku, dan Bapakku peduli atas kehidupanku sepanjang hari ini, dan apapun yang menjadi masalahku, Bapakku peduli. Minggir sana, please. Itu cara saya membuat pikiran saya menjadi supranatural. Apa untungnya pikiranmu menjadi supranatural? Ya, apa untungnya pikiranmu menjadi supranatural? Pikiranmu ini bisa mengakses semua yang Bapa sudah sediakan atas hidup. Misal ya, pikiranmu harus berisi semua yang surga sediakan. Jangan kamu isi dengan yang surga tidak sediakan. Apa yang surga tidak sediakan? Kesedihan, duka lara, kesakitan, sakit penyakit tidak ada di surga. Air mata, semua trauma, tidak ada. Jadi pikiranmu jangan negatif. Misalnya, ya itu tadi pikiran negatif. Karena ketika kamu memikirkan negatif, itu kamu sedang mengakses. Kamu mencoba mengakses yang di atas. Lah di atas tuh nggak ada yang negatif. Di atas itu adanya kelimpahan, semua kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, mercy and grace, kemudian perlindungan dari Tuhan. Apa toh itu? Caranya bagaimana saya ngerti itu? Baca Alkitab. Mazmur 91, ketika engkau takut, ketika engkau gemetar, Mazmur 91 berkata apa? Itu semua yang sudah Tuhan sediakan. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi, akan berkata, tempat pelindunganku, gunung batuku yang teguh, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dengan kepaknya. Dia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah kasih setia dan rahmat. Itu senantiasa ada di dalam diriku. Malaikat-malaikatnya diperintahkan untuk menudungi aku, melindungi aku di setiap langkah-langkahku. Aku tidak akan mengalami mara bahaya apapun, sebab pasukan malaikat itu berkemah di sekelilingku. Mazmur 91. Ketika engkau sedang di dalam ketakutan dan kekhawatiran, yang muncul adalah firman. Maka pikiranmu ini sedang mendownload apa yang pikiranmu sedang apa? Mengambil semua yang surga sediakan atas hidupmu. Contoh lagi. Kenapa sih aku tidak diberkati? Kenapa sih aku miskin terus? Kenapa sih aku harus jualan narkoba, harus jualan syabus, harus jualan semua yang jahat? Kenapa sih aku harus membunuh, merampas untuk memperoleh sesuatu? Kenapa? Pikiranmu tidak ada firman. Kau pikiranmu ada firman, engkau berkata begini, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku
daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Maka tubuhmu sehat, wilayahmu diperluas, pekerjaanmu diperluas, apa yang surga sediakan. Dari mana saya tahu ayat itu? Buka 1 Tawarik 4 ayat 9. Ayat firman Tuhan yang kau pikirkan, artinya engkau sedang memakai pikiranmu yang supranatural itu untuk mengambil semua yang Tuhan sedang dan sudah sediakan. Ya, jadi perhatikan baik-baik pikiranmu. Kalau engkau tidak menjagai pikiranmu dengan baik, maka iblis masih menduduki pikiranmu dan engkau tidak bisa menjadi supranatural. 1 Tawarik 4 ayat 9 tadi. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Nah, ini Yabes ini adalah sebetulnya sejak dari kandungan ibunya, ya, ibunya Yabes ini banyak menderita. Ibunya Yabes ini nggak tahu saya penderitaannya dia apa, tapi mungkin disakiti suaminya, mungkin dalam masa kelaparan, mungkin kesulitan ekonomi. Jadi Yabes di dalam kandungan itu sudah dalam kesesakan dan kesedihan. Ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. 1 Tawarik 4 ayat 9. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Lihat, Yabes bisa mengubah nasibnya lewat pikirannya yang diselaraskan dengan surga. Di surga tidak ada kemiskinan, di surga tidak ada sakit penyakit, di surga tidak ada air mata, di surga semuanya baik, semuanya kelimpahan, semuanya sukacita, penuh dengan damai sejahtera, sehat semuanya, limpah. Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang untuk memberimu hidup-hidup yang berkelimpahan. Yesus, lewat Yesus, hidupmu bisa berkelimpahan. Yabes yang dilahirkan dalam kondisi susah dan nasibnya sangat susah, dia bisa mengubah keadaan yang susah menjadi diberkati berlimpah-limpah ketika pikirannya diselaraskan dengan apa yang Tuhan sudah sediakan. Bukan gini loh, iya memang sejak dari kandungan dilahirkan oleh ibuku, aku ini susah. Ya memang aku ini susah. Ya memang aku ini miskin. Ya memang aku ini apa sih namanya, terlunta-lunta, ya nasibku malang. Nah, itu loh iblis menghalang-halangi semua yang supranatural yang Tuhan sediakan atas hidupmu. Dengan apa? Meratapi nasib. Semua pikiran-pikiran negatif itu berkecamuk di dalam pikiran. Supaya apa? Selubung itu tetap ada di dalam dirimu. Dan engkau tidak bisa menjadi supranatural. Hari ini, ketika engkau mau memperbaiki caramu berpikir, engkau akan menjadi makhluk supranatural. Katakan amin. Amin. Waktu engkau mengimajinasikan sesuatu, imajinasimu isinya firman, maka engkau sedang mengakses semua yang surga sediakan. Contoh ya, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, engkau memberikan aku anak-anak, dan mereka sekarang sudah dewasa. Dan Tuhan engkau berfirman, kamu tidak boleh menikah dengan yang tidak seiman, yang tidak seimbang.
kamu harus memiliki pasangan yang seimbang. Itu ada firman-Nya. Ya. Jadi kalau hari ini engkau melihat anakmu pacaran dengan yang tidak seiman, engkau bisa mengubah lewat imajinasimu itu, memakai firman. Dengan berkata begini, Tuhan, bukankah engkau berfirman bahwa tidak boleh orang menikah dengan yang tidak seiman. Tidak boleh. Di kitab Maleakhi 4, Maleakhi 3 itu disampaikan ya, Tuhan marah dengan orang yang kawin campur, ya kan? Jadi kalian nggak boleh menikah dengan yang tidak seiman. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ya, kalau engkau melakukan itu, salah satu dari bagianmu itu nanti akan dibunuh. Itu ketetapan Tuhan. Kalian bisa membaca di kitab Maleakhi 3, Maleakhi 4 itu ya. Janganlah engkau menikah dengan orang yang menyembah Allah asing, supaya aku tidak membunuh mereka. Loh, itu benar loh. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana orang-orang yang menikah dengan yang tidak seiman, salah satu pasti meninggal. Karena itu ketetapan Tuhan. Ya, maka jangan melanggar ketetapan Tuhan. Nah, ketika engkau melihat anakmu mulai jalan dengan yang tidak seiman, enggak usah panik. Atau engkau sendiri lagi jalan dengan yang tidak seiman, kamu harus tetapkan hidup sesuai dengan firman. Ya, ketika engkau menjadi orang tua, anakmu jalan dengan yang tidak seiman, pakailah imajinasimu untuk memperkatakan firman yang berkata, tidak, keturunanku adalah keturunan ilahi. Mereka akan menjadi keluarga yang melayani Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan mereka menjadi pasangan yang sepadan, pasangan yang seiman, terang bersatu dengan terang. Itu engkau ucapkan, imajinasikan. Maka tiba-tiba anakmu yang pacaran dengan yang tidak seiman putus itu nanti. Lewat imajinasimu. Daripada engkau ngomel-ngomel, wah gimana sih ini, terus anakmu bawa kurung, anakmu dengan berbagai caramu sendiri, pakai caramu sendiri. Kamu akan konflik dengan anakmu dan membuat anakmu berkeras dan lari meninggalkan engkau dan menikah dengan yang tidak seiman. Pakailah cara Tuhan lewat imajinasimu. Contoh lagi. Bagaimana saya bisa berdoa untuk orang yang sakit sembuh? Ya, bagaimana saya berdoa untuk orang yang sakit sembuh? Pikiran saya imajinasikan dengan apa yang Tuhan sudah sediakan di surga. Di surga semua organ-organ tubuh manusia yang membutuhkan itu ada. Kita tinggal ngambil dan kita ngomong, malaikat pasangkan organ-organ tubuh yang baru kepada orang ini supaya mereka mengalami kesembuhan. Sebab dia adalah anakmu, sebab segala dosa pelanggarannya dia sudah akui. Dan firman-Mu berkata, ketika dosa sudah diakui, jadilah sembuh. Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Tuhan, ini ketetapan-Mu. Maka saya memakai imajinasi saya selaraskan dengan firman Tuhan, dan Bapa di surga ACC karena itu firman-Nya. Firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya ucapkan firman, pikiran saya selaraskan dengan firman, dan berkata, Tuhan, 12 tahun orang pendarahan aja sembuh. Tuhan, orang 38 tahun di kolam Bethesda ketemu Tuhan aja sembuh. Orang lumpuh itu. Dan hari ini, biar ketetapanmu itu terjadi. Ketika mereka ketemu dengan engkau yang adalah firman yang sudah aku sampaikan, jadilah mereka sembuh. Maka mereka sembuh. Lewat pikiran saya. Tapi seringkali yang terjadi adalah gini. Oh, dokter mengatakan itu sudah meremen kemana-mana. Itu ginjalnya kena, itu jantungnya kena, itu seluruh organ-organ bagian saluran kencing sudah kena, itu nyebar kemana-mana. Dan kamu kedisrek dengan omongan dokter. Dan berkata, ya sudah, waktunya tinggal sebentar itu. Itu pola dunia. Orang yang supranatural tidak mengizinkan pikirannya menjadi natural. Tetapi apa yang Tuhan sudah sediakan, itulah yang saya pikirkan. Dan saya sedang mengambil semua yang Tuhan sudah sediakan. Sampai sini saudara paham?
Paham enggak? Paham. Oke. Sudah hampir jam 10 di sini. Saya buka tanya jawab buat kalian. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Yang tidak paham, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Kalau kalian ada yang mau bertanya, mendekatlah di dekat laptop supaya suaranya terdengar oleh saya. Mendekat di laptop. Kita ada Ibu. Ya, oke. Ada mic, jawab. Ada yang mau tanya? Tidak ada lagi. Tidak ada. Ada yang tanya kan? Coba lewat chat ya kalau misalnya Pas. Pas, Bu. ah Pas. Tidak ada yang tanya, Bu. tidak ada yang tanya. Tidak ada, Ibu. Siap. Oke. Kalau tidak ada yang tanya, sekali lagi ya. Sekali Siap, lagi. tidak. Pegang ini. Siap, tidak. Yesus setiap hari berdoa buatmu karena dia sekarang imam besar agung. Apa tugas imam besar agung adalah bersyafaat buat kalian semuanya. Di surga Tuhan itu tidak nganggur-nganggur. Karena dia panggilannya Yesus Kristus itu adalah imam besar agung. Apa tugas imam besar agung adalah mendoakan kita semuanya. Tugasmu adalah bertanya pada Roh Kudus. Roh Kudus, hari ini Yesus mendoakan aku tentang apa? Dan engkau mulai nyembah, engkau mulai nyanyi. Engkau kalau sudah punya karunia bahasa roh, engkau bahasa roh, ya. Di situ pikiranmu akan dituntun oleh Roh Kudus untuk mengimajinasikan sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Caranya begitu. Memang pertama kali sulit, tetapi latihlah itu. Jadi ketika kalian nyanyi, nyembah gitu ya, nyanyi. Nyanyi apa saja? Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Nah, ketika kau menyanyikan itu, kalau di sampingmu tadi kamu habis berselisih, engkau harus sepakat dengan nyanyian itu bahwa aku bersaudara dengan dia. Yang tadi dia menghina aku. Itu untuk melatih pikiranmu tertuju kepada apa yang firman katakan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Waktu kamu nyanyi seperti itu, kamu tidak boleh nyanyi asal ngomong dan kamu cuman dalam nama Yesus, dalam nama ada kemenangan, tapi kamu kalah terus. Berarti kamu nyanyi hanya di mulut. Engkau tidak pernah mengimajinasikan di dalam pikiranmu bahwa kamu akan menjadi orang-orang yang menang. Ya. Nah, waktu engkau terus belajar melatih imajinasimu, terus semua pikiran-pikiran negatif segera buang. Karena di surga tidak punya stok yang negatif. Di surga tidak punya stok yang jahat. Engkau cabut setiap pikiran negatif, engkau tolak setiap pikiran negatif, engkau ganti dengan firman Tuhan. Maka engkau sedang merubah cara berpikirmu yang natural menjadi supranatural. Kenapa cara berpikirmu harus supranatural? Sebab pikiranmu menciptakan sesuatu. Jika pikiranmu negatif, kamu sedang menciptakan sesuatu yang negatif atas hidupmu. Jika pikiranmu positif, maka engkau sedang menciptakan sesuatu yang baik atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini? Amin. Kalau engkau diberkati, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaranku. Engkau sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaranku. Hari ini aku menyerahkan hidupku Hari ini aku menyerahkan hidupku untuk diambil alih oleh Engkau. untuk diambil alih oleh Engkau. Baharui cara berpikirku Tuhan. Terbaharui berpikirku ya Tuhan. Baharui cara berpikirku Tuhan. Terbaharui berpikirku Tuhan. Sebab hari ini aku baru tahu. Sebab hari ini aku baru tahu. Ternyata pikiranku bisa menciptakan sesuatu. Ternyata pikiranku bisa menciptakan sesuatu. Aku bertobat dari cara berpikir manusia lama. Aku bertobat cara berpikir manusia lama. Aku bertobat dari cara berpikir yang sesuai dengan dunia. Hari ini, Hari ini berikan aku pikiran Kristus. berikan aku pikiran Kristus. Mulai hari ini, Mulai hari ini aku mau memikirkan perkara-perkara yang di atas. aku mau memikirkan perkara-perkara di atas. Semua yang Bapa sudah sediakan itu yang aku pikirkan. Maka aku sedang mengambil Maka aku sedang mengambil semua yang Tuhan sudah sediakan. semua yang Tuhan sudah disediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Oke, God bless semuanya. Recording stop. Latih ya, mulai latih cara berpikirmu ya. Kalau mulai ada pikiran-pikiran negatif, buang ya. Mulai hafalkan firman, isi pikiranmu dengan firman, maka kamu